إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى إذ لا يستحق الحمد إلا إياه الخالق الرازق الذي يرزق مخلوقاته لا يترك أحدا ولا ينسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلى الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره والمجاهدين الطاهرين الذين يجاهدون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهى. وبعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang salat Jumat yang saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh hadirin yang hadir di Masjid Darussalam Muara Beliti Kabupaten Musirawas ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang membuat kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik ketika kita bersendirian ataupun sedang bersama-sama dengan khalayak ramai. Takwa yang selalu menghadirkan Allah di saat gelap dan terang, saat yang selalu merasa bersama Allah di saat lapang maupun sempit, di saat senang maupun susah. Takwa yang selalu menjadikan ukuran segala amal perbuatannya adalah apakah Allah ridho ataukah Allah murka dengan apa yang kita kerjakan. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manusia sangat banyak sekali cara-cara untuk meraih ataupun memiliki ataupun mendapatkan rizki. Akan tetapi sedikit di antara kita yang menyadari bahwasanya rizki kita itu ada di mana. Allah Tabaraka wa Ta'ala menginformasikan di dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan sungguh di langitlah rizki kalian dan apa yang telah Allah janjikan untuk kalian. Maka dari itu, apabila kita ingin mendapatkan rizki yang berkah, manfaat dan banyak serta mudah, kita harus dekat dengan penguasa langit. Kita harus merapat dengannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan rizki yang berkah dan banyak? Yang pertama adalah cara secara personal, di mana kita mendekat kepada Allah dengan takwa. Allah gambarkan di dalam surah 65 atau surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari seluruh masalahnya dan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua adalah cara secara kolektif umat manusia di dalam sebuah negeri atau dalam sebuah wilayah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 7 atau surah Al-A'raf ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan dan kami hukum mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ternyata kuncinya adalah iman dan takwa. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin tenang kita dalam mencari rizki. Semakin bertakwa kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin mudah kita untuk mendapatkan rizki. Yang jadi persoalannya adalah siapakah mereka orang-orang yang bertakwa itu, yang senantiasa khatib-khatib Jumat mewasiatkannya, dan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mewasiatkan wasiat takwa ini. Ternyata takwa itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah kitab Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Mereka yang iman kepada yang gaib, menegakkan salat, dan dari sebagian rizki yang mereka terima senantiasa berinfak. Ternyata ciri orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, tidak meninggalkan zakat, infak maupun sedekah. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Siapa mereka hamba-hamba yang bertakwa? Allah menjawab dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak di saat lapang maupun sempit. Kadang kita berdalih, saya lagi susah, banyak kebutuhan, banyak hutang. Mungkin itu semua karena bakhilnya kita, sehingga kita jarang berinfak, sehingga kita digulung dengan kesusahan dan kenestapaan serta kesempitan. Sungguh Allah menjanjikan kelapangan bagi mereka semua yang senantiasa stabil di saat lapang maupun sempit mereka berinfak. Bahkan ditambah lagi di dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla
wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami akan berikan mereka peringatan dengan api yang menyala-nyala, yang akan ditimpakan, akan dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang paling celaka. Siapa mereka orang-orang yang paling celaka? Mereka orang-orang yang mendustakan lagi berpaling. Berpaling dari apa? Allah lanjutkan, wa sayujannabuhal atqa, dan akan kami jauhkan neraka itu sejauh-jauhnya dari orang yang paling bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang paling bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ternyata orang yang paling bertakwa menurut Allah adalah orang-orang yang memberikan hartanya dalam rangka membersihkan hartanya dan dirinya, dalam rangka berzakat. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ternyata mereka yang diancam oleh Allah dengan api yang menyala-nyala adalah mereka yang mendustakan lagi berpaling dari ajakan-ajakan untuk berzakat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengategorikan orang-orang yang mendustakan zakat, tidak mau membayar zakat, padahal dia telah wajib dan menyampai nisabnya, atau mereka yang berkilah, tidak mau berinfak, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan enggan bersedekah dengan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Maka celakalah orang-orang musyrik itu, yaitu mereka orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka tidak mengimani kepada hari akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di antara kita banyak yang masih sangat tipis keimanannya terhadap akhirat, sehingga kita diajak oleh Allah dengan iming-iming pahala akhirat kita enggan. Tapi ketika diiming-iming dengan harta berupa rupiah, contoh saja misalnya pengurus masjid mengumumkan salat subuh di Masjid Agung ini, shaf pertama akan diberi uang 200.000. Saya yakin dari jam 3 subuh shaf pertama sudah penuh. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya, banyak di antara kita yang masih tertidur lelap. Sungguh tipis di antara kita imannya terhadap hari akhirat. Ini yang kemudian Allah sebut mereka masih musyrik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan banyak sekali keutamaan daripada sedekah, daripada zakat, infak dan sedekah. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah wa ma zada Allahu 'abdan bi'affin illa 'azza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Rawahu Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, "Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan berkurang harta yang disedekahkan, dan tidaklah seorang hamba ditambah oleh Allah dengan kezaliman yang menimpa dirinya kemudian dia memaafkannya, kecuali dia akan dimuliakan. Dan tidak ada seorang hamba yang tawadhu di hadapan Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Dalam hadis lain, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan oleh seorang hamba, akan tetapi malah bertambah dan malah bertambah. Kemudian orang sakit pun kata Rasulullah bisa diobati dengan sedekah.
Sabda beliau, wadawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan zakat. Kemudian mencegah bala musibah yang menimpa kita. Innas sadaqati tadfa'ul balaya, sesungguhnya sedekah, zakat itu akan mencegah kalian dari tertimpa musibah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang luar biasa. Karena sesungguhnya setiap harta yang kita sedekahkan itu berbicara, akan tetapi kita tidak mengetahui dan tidak mendengar pembicaraannya. As-sadaqatu idza kharaja min yadi sahibiha taqulu khamsu kalimatin. Sesungguhnya harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan, apabila keluar dari tangan pemiliknya, dia akan berkata dengan 5 kalimat. Al-kalimatul ula, kuntu saghiratan fakabbartani. Yang pertama dia mengatakan, sungguh aku ini kecil, tapi engkau telah membesarkan aku, kata si harta tadi. Kemudian yang kedua, kunta harisi fal'ana kuntu harisatak. Engkau dulunya yang menjagaku, tapi kini sebaliknya, setelah engkau zakatkan aku yang menjagamu. Kemudian yang ketiga, harta ini mengatakan, kuntu aduwaka fal'ana ahbabtani. Sungguh aku ini dulu adalah musuhmu, tapi sekarang engkau telah menjadikan aku mencintaimu. Kemudian yang keempat, harta ini mengatakan, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Sesungguhnya aku ini barang yang fana, barang yang akan habis, akan usang dan akan hilang. Fa'abqaitani, dan engkau mengekalkan aku. Dan yang terakhir, kuntu qalilatan fakathartani. Sungguh aku adalah barang yang sedikit, tapi engkau banyakkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله اتقوا الله حق تقاته fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang saya muliakan, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib sedikit ingin menambahkan suatu hal yang paling kita sesali di kubur kita nanti adalah kita melewatkan umur kita untuk tidak berzakat, tidak bersedekah, tidak berinfak di jalan Allah. Dalam surah 63 ayat yang ke-10 dan yang ke-9 dan ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan berinfaklah dari sebagian harta yang telah kami berikan sebelum datang kepada salah satu di antara kalian kematian. Maka orang ini akan berkata, ya Allah, berikanlah aku waktu tangguh walaupun sebentar saja. Maka pasti aku akan bersedekah, pasti aku akan berzakat, fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Tapi terlambat, Allah tidak mengakhirkan setiap jiwa apabila telah datang ajalnya. Hadirin, untuk meraih rezeki yang barokah, kebahagiaan yang hakiki, kuncinya ada pada salat dan zakat.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah ke-70 surah Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sungguh manusia pada dasarnya kami ciptakan senang berkeluh kesah, suka berkeluh kesah, tidak bahagia. Apabila ditimpa kepadanya keburukan, sangat-sangat berkeluh kesah. Apabila ditimpa kebaikan, sangat-sangat kikir dan bakhil. Kecuali orang-orang yang salat, yang mana salatnya selalu senantiasa daimun, konsisten, dan mereka meyakini di dalam harta yang mereka miliki ada hak orang lain yang telah ditentukan bagi mereka yang meminta maupun tidak meminta-minta. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan salat dan zakat. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, diberikan ampunan, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah berzakat, bersedekah, berinfak di saat lapang maupun sempit. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وخشوعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.